2009 gitu. Nama saya tertulis di situs Yuliwati Kinasih. Kata bapak saya, kenapa sih Pak dia ada nama Kinasih? Ketika saya kuliah dulu di Jember, kebetulan rektor dekan saya itu orang Banyuwangi. Saya ditanya, dari Banyuwangi ya Mbak? Bukan Pak, saya dari Malang. Kok namanya Kinasih? Kenapa Pak dalam Kinasih? Gak tahu Pak. Apa itu Pak? Kata teman saya, itu ilmu kinasihan. Mungkin kalau yang asli Banyuwangi paham ya, ilmu kinasihan itu berarti seperti ilmu pelet gitu. Tapi saya nggak ada sama sekali ilmu pelet, nggak ada. Kasihan ya gitu ya. Tapi kata teman saya gini, pantesan Pak dia temennya banyak katanya. Pasti orang banyak suka sama dia, nggak tahu suka apanya gitu ya. Padahal suara saya juga seperti ini menggelegar gitu ya. Murid saya baru masuk ke kelas saya dari kelas sebelumnya yang gurunya lemah lembut, masuk kelas saya langsung gini-gini Bu. Kalian kenapa sayang? Nanti kalau pulang ditanya Bunda, diajari apa sama Bu Guru? Bisa begini-begini gitu. Ternyata katanya saya suruh tulis di refleksi setiap selesai pelajaran. Silakan tuliskan apa hal baru yang kalian dapat. Hampir semua murid saya menulis. Saya kaget dengar suaranya gue. Emang suaranya kenapa nak? Ini udah setelan dari lahir. Kalau misalnya sound itu udah mungkin volumenya dol ya, nggak bisa dikurang. Saya suruh kurang dikit Bu, balik lagi gitu. Jadi mohon maaf kiranya nanti suara saya memekakkan telinga panjenengan, saya udah mohon maaf duluan. Gitu ya, mohon dimaafkan. Semoga suka dengar suara saya nanti. Iya, ini nama dinas saya, Ibu. Kalau nama beken saya, oh ada nama beken dong. Ya. Teman-teman saya, teman-teman penulis dan teman-teman yang akrab dengan tulisan saya, panggil sayanya Nyai Alas Kembang. Saya paling suka itu, saya selalu menunggu. Sambil membayangkan apanya Nyai Roro Kidul, bukan ya? Saya bukan apa-apanya Nyai Roro Kidul. Kalau beliau ada di pantai selatan, saya di bawah lereng Arjuna Ibu. Tadi di sini ada disebut Ngajum Wonosari, kata mbaknya. Tempatmu loh mbak? Iya beda, namanya aja sama. Namanya Wonosari cuma tempat saya. Saya dari kebun teh Wonosari, Bunda. Kalau di Ngajum Wonosari kan ada kebun kopi Bangelan ya. Iya, saya juga pernah ke sana karena saya anak kebun. Jadi dulu keliling kebun. Gitu. Saya Nyai Alas Kembang. Bukan berarti saya manusia dari tengah hutan gitu ya. Beda dengan yang di Kalimantan tentunya. Kalau di sana banyaknya orang hutan. Kalau ini beda ya. Ya. Status saya guru di SD 3 Toyomarto Singosari di kebun teh Wonosari. Barangkali yang rumahnya dekat sana pernah ke sana ya? Ada yang dekat sana? Ada dari Lawang? Berapa orang? Di tetangga saya ini. Iya, Masya Allah. Nanti kalau ketemunya apa ya Bu ya? Iya. Oke, nanti saya mau pakai IG saya, HP saya lagi off. Saya minta di followers gitu ya. Di follow dong IG saya gitu. Status saya sudah berkeluarga. Anak saya 2, yang pertama perempuan dan baru kemarin lulus sarjana. Yang nomor 2 laki-laki SMA kelas 3. Apalagi ya? Oh ya, selain mengajar saya juga menulis. Kebetulan hampir 10 tahun terakhir saya menulis buku anak, konsentrasi ke buku anak. Namun saya tidak pernah meninggalkan sastra karena memang basic saya sastra. Saya masih menulis puisi juga sama Mbak Nia. Ya, beliau nanti akan baca puisi. Kita tunggu aja. Saya kira itu ya perkenalannya ya. Kalau nomor WA nanti belakangan. Jangan sekarang, nanti bunyi terus sampai saya makan nanti isinya. Baik, bunda-bunda hebat. Tepuk 1. Cuma belakang aja. Halo Bunda. Ini zamannya. Ternyata nggak cuma saya aja yang menggelegar. Semua anggota KKRA di sini suaranya menggelegar. Berarti banyak teman saya. Oke Bunda, saya ingin bertanya. Waktu saya 1 jam ya Bunda ya?
Iya, nanti mohon diingatkan. Tapi biasanya saya lewat berapa menit gitu ya, nggak tahu, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Nah, Haji Dharma, pada kenal beliau ya? Kenal beliau? Oh, nggak kenal? Beliau ini penulis Bu, ya. Menulis adalah suatu cara untuk bicara, komunikasi tadi. Kemudian satu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang entah di mana. Dan cara itulah yang bermacam-macam serta di sana harga kreativitas ditimbang-timbang. Bahwa menulis itu harus kreatif. Jangan menulis yang lempeng-lempeng aja, orang nggak akan baca, gitu ya. Oke, betul bahwa tulisan itu adalah sarana kita berkomunikasi. Tidak harus dengan mulut, tapi dengan tinta. Mencurahkan emosi, wah ini curhat nih. Iya, boleh Bu. Iya, hari ini sudah menulis apa Bunda? Status. Menulis status, ya. Sudah membaca juga? Sudah membaca apa? Status, iya. Tidak apa-apa. Itu adalah bukti bahwa penduduk Indonesia minat bacanya tinggi. Bahwa di penelitian PISA disebutkan peringkat minat baca masyarakat Indonesia itu peringkat ke-6 di seluruh dunia dari bawah. Tapi nyatanya minat bacanya tinggi. Terbukti ada baca status setiap pagi, selalu kepo ada berita apa, ya kan? Oh iya, betul. Jadi sebenarnya penelitian menulis sesuatu yang bermanfaat sehingga anak-anak kita literasi baik membaca, menulis maupun literasi apa saja bisa meningkat dan mematahkan penelitian PISA. Saya agak sakit hati itu dibilang ranking 6 dari bawah. Bener loh Bu, iya. Tahu dari mana? Kebetulan saya fasilitator daerah literasi. Jadi tahun lalu Bunda, tahun 2023 kami dari tim itu mengintervensi 2.000 lembaga SD se-Jawa Timur untuk peningkatan literasinya. Karena rapor pendidikannya merah. Semerah di Bapak jenengan. Maka karena sekarang ada wajib belajar 13 tahun dari kalau di Kemdikbud TK PAUD ya, kalau di Kemenak RA, maka mari kita tingkatkan literasi dari fondasi gitu. Dan sekarang berarti tanggung jawab juga penjenengannya. Oke, saya lanjut. Ini adalah fungsi penulis sebagai guru. Tadi kata Bunda meluapkan emosi. Itu salah satu dari refleksi diri, gitu? Iya. Setiap hari kita bertemu dengan siapa? Anak-anak. Tadi Bapak Mas Budi mengatakan bahwa orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang mencintai anak-anak itu nanti di surga dapat VVIP loh. Saya ingat betul itu jadi mbah saya, mbah buyut saya itu non saya cantik nonnya dukun bayi Bu. Tapi ketika saya mau daftar dulu tidak boleh sama ibu saya. Jangan, kamu nanti lihat darah. Lawangnya ngeri ya darah mama ibu saya. Kok saya nggak boleh jadi tidak nolak Pak. Nanti dukun bayi. Kata mbak saya, kalau mencintai anak kecil itu nanti dapat pintu surga dok, katanya gitu. Lah aku gak sudah tadi dukun bayi terus piye aku mak saya gitu. Kalau liane mencintai anak-anak, ya wis bismillah tak niati dadi guru ya. Jadi ini adalah jalan cinta saya mewarisi cara emak saya mencintai anak-anak gitu. Nah, panjenengan juga seperti itu, setiap hari ketemu bocah. Dan apakah anak-anak itu selalu sama? Apakah setiap hari mereka selalu tantrum? Tidak juga. Nurut tiap hari enggak, tantrum tiap hari juga enggak, macam-macam. Dan itu menaik turunkan emosi. Udah di rumah ketemu anak pas rewel, di sekolah apalagi, dan luar biasanya guru adalah mampu menekan meskipun di rumah lagi jengkel, di sekolah tetap senyum. Iya nggak Bu? Iya.
Bayangkan kalau guru RA ini pulang semua muridnya. Oh, terima kasih Bunda. Cek, yang lebih menggelegar dan saya bisa kemana-mana. Iya. Sampai mana tadi? Oh iya, guru yang cemberut. Bayangkan ketika kita menemui guru yang cemberut, pasti yang diingat besok nggak mau sekolah. Gimana buatnya? Itu takut sama gurunya. Nah ini. Jadi menulis bisa untuk refleksi diri, apa saja yang kita alami seharian tadi, ya, dengan model 5R atau 4F atau model yang lain, terserah panjenengan. Ya, kalau ini ilmiah nih. Jadi bisa ditulis dengan cara di-describe, kemudian reflect, relate, listen, recalibrate. Nah, apa itu? Yes. Bahasa English Temor katanya. Berikutnya untuk dokumentasi praktik baik. Saya percaya dan saya yakin bahwa ibu-ibu guru RA ini orangnya kreatif. Mengajar anak-anak, pendidik anak-anak pasti banyak media pembelajarannya. Iya apa iya? Iya. Ditulis gak? Ditulis. Ada dokumentasi yang ini mematenkan itu hak panjenengan? Sekadar ditulis saja tanpa dipatenkan. Sayang sekali kalau orisinil, kalau itu karya asli panjenengan bisa dipatenkan, bisa didaftarkan ke hak kekayaan intelektual, supaya ketika orang lain ingin mengambil itu sebagai referensi, izin dulu ke panjenengan, tidak asal comot, tidak asal plagiasi. Kenapa belibet benda saya? Oke, kemudian untuk makalah, PPK dan sebagainya. Punten, ini pulpennya siapa? Oh iya, maaf. Kemudian untuk pengembangan profesional. Ini yang ketiga nih. Selain dokumentasi praktik baik, bisa sebagai pengembangan profesional apa? Untuk pencapaian karir. Mungkin bagi guru-guru yang negeri, ketika mau naik pangkat harus ada sesuatu yang diserahkan untuk dinilai, gitu ya. Nah, menulis adalah salah satu cara supaya nilainya tinggi. Menulis buku itu nilainya 4. Kalau bukunya solo ya Bu ya, satu buku ditulis sendiri, bukan barengan. Kalau misalnya satu buku barengan 20 orang, berarti nilai 4 dibagi 20 orang. Gitu. Kalau bikin nilainya 4, nulis antologi yang banyak, gitu ya. Kalau belum jadi penulis solo, baru bisa dapat nilai 4, gitu. Apakah mungkin guru-guru RA menulis satu buku? Mungkin saja. Kenapa enggak, gitu ya? Saya dulu juga nggak pernah membayangkan jadi penulis ketika SMA saya dites IQ, tes IQ itu di situ seperti ada bulu-bulu. Saya gini, di tes itu kemampuan sastranya tinggi, arahan cita-cita jadi sastrawan, jadi penulis. Aku kan pengen jadi tenaga kesehatan, kenapa disuruh jadi penulis? Saya tuh sudah denial waktu itu. Dan ternyata, memang benar itu. Tes itu memang membaca betul karakter kita. Dan secara tidak sengaja baru saya sadari, oh iya ya, berarti benar. Dulu waktu SMA saya mau ngomong berapa puluh tahun yang lalu, takut ketahuan usia saya. Dan terbukti bahwa memang itu tidak salah gitu. Saya menjadi seorang penulis yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan gitu. Untuk branding diri, tidak hanya tepung beras brand yang punya branding ya, kita semua bisa branding diri melalui tulisan, melalui buku. Tidak ada satupun orang yang dulu mengenal saya ketika saya tidak menulis. Dan ketika sudah saya terbitkan buku, ketika saya mulai sharing ilmu tentang kepenulisan, ketika saya mulai melakukan read aloud, membaca nyaring ke anak-anak, itu berkegiatan sosial, orang-orang makin tahu saya. Nah, ini branding diri. Jadi yang namanya alas kembang gak melulu diam di bawah gunung bertapak di dalam gua, tapi bisa keliling kemana-mana gitu lewat tulisan, dan itu semuanya difasilitasi gitu. Mau nggak Bu keliling Indonesia dari menulis? Mau. Bahkan
keliling dunia. Amin, mau banget. Soalnya paling kenceng, mau banget ya. Oke. Kemudian untuk motivasi ini misalnya apa ya? Nambah penghasilan. Masa sih menulis dapat duit? Dapat Bu. Ada yang pernah menulis artikel di sini? Ada? Ada. Dikirim kemana Bu? Oh, di jurnal. Dapat uang? Alhamdulillah tuh kan. Nulis jurnal padahal. Jurnal malah ini ya, penelitian ya. Capek loh. Ibu bisa menulis apapun dan dikirim kemanapun. Banyak majalah yang akan menerima tulisan panjenengan dan itu dihargai. Ibu bereso majalah Joyoboyo. Tapi kalau kirim ke sana harus bahasa Jawa ya. Jangan bahasa Indonesia, jangan ditolak. Itu kalau nggak salah satu artikel dihargai 125.000. Satu artikel, satu cerita kecil saja dikirim ke sana. Panjenengan kalau misalnya diterbitkan itu nanti selain dapat majalahnya juga dapat uang. Nah, bayangkan kalau misalnya tiap minggu kita kirim, lumayan kan? Apalagi untuk kegiatan-kegiatan sayembara pemerintah. Kemarin saya bocorkan, ini kemarin saya dapat info dari teman saya, tapi gak ikut saya. Pengumuman dia lolos di penulisan naskah kuno. Naskah kuno itu berarti bisa mentransliterasi dari aksara lama ke aksara Latin atau menerjemah dari bahasa, entah itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, atau bahasa Kali atau bahasa apapun ke dalam bahasa Indonesia. Yang lolos itu kemarin dapat apresiasi dari negara 17 juta satu naskah. Alhamdulillah. Dan kebetulan teman saya ikut. Saya nggak ikut karena banyak kegiatan. Ini excuse saya. Padahal nggak boleh excuse harusnya ya. Iya. Salah satu motivasi menulis dapat mendatangkan rezeki. Bismillah, semoga semakin semangat ya. Karena di sini udah ketok dolar kita. Perempuan kan gitu ya. Di mana dunia ini perempuan gak matre? Saya matre Bu. Iya benar. Saya tiap hari nanya ke suami saya kapan ya gajian. Dan kerja siapa aja gajian siapa katanya dia. Oke. Kemudian adaptasi sosial. Nah, berikutnya. Ini adalah ragam tulisan guru RA yang bisa dibuat guru RA. Bisa catatan reflektif tadi, artikel inspiratif, jurnal, atau feature ya. Kalau misalnya Ibu tadi mengatakan menerbitkan di jurnal itu bahasanya ilmiah ya. Kalau feature itu juga sejenis jurnal namun bahasanya lebih santai, lebih informatif dan dengan cara tulisan yang naratif. Diceritakan seperti cerpen, nah itu feature. Beritanya berita fakta, faktual namun menyampaikannya secara naratif, secara seperti cerpen gitu, enak dibaca. Kemudian ada cerpen, cerita pendek, ada dongeng, bisa juga novel. Di depan kita ini berdua adalah novelis. Salah satu karya novelnya Mbak Nisa ini jadi film loh Bu, keren kan? Terus buku cerita anak atau tadi best practice dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya kalau saya tulis semua nggak muat nih. Ini adalah salah satu contoh karya buku anak saya. Buku anak karya saya kebalik ya. Buku anak yang saya tulis. Judulnya Beni Lanusi Sembrani. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku cerita ini dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dan temanya adalah pelajaran. Sebenarnya di pelajaran IPA materi magnet. Karena di kelas nanti kalau misalnya saya berbusa-busa berbuih-buih menerangkan tentang magnet, benda ferromagnet, benda yang melekat dalam magnet itu apa? Mereka ogah nggak mau belajar, maka saya kemas dalam bentuk cerita anak yang lebih menarik, begitu. Nah, ini kenapa judulnya pakai Beni Lanusi Sembrani? Kebetulan saya selain bermain rima gitu ya, Beni ini adalah mentor saya ketika sebenarnya naskah ini judulnya awal bukan ini, saya ganti. Saya kirim di satu sayembara gitu ya, saya kirim di sebuah sayembara, kemudian mentor saya itu nanya-nanya gitu, kenapa kok adegannya begini, kenapa nggak begini?
ini. Saya jawab, kata mentor saya apa? Penulis kalau sudah naskahnya dibawa mentor, no, nggak boleh jawab. Tutup mulutmu dengan lakban erat-erat. Jadi nggak boleh komplain, nggak boleh tapi. Tapi kan begini kan, nggak boleh nggak ada tapi. Sudah. Kalau awalnya kamu kerja menulis, sekarang tanganmu diam, mulutmu diam, mata dan telingamu yang kerja. Itu mentor saya bilang, Kang Benny namanya. Kejam dia bu, gak kayak Bu RA yang lemah lembut. Jangan nakal ya sayang. Nanti diapain? Gak gitu. Gak seperti itu. Mana ada adegan seperti ini? Saya cuma diam aja. Cobalah kalau ini Gen Z yang diginikan, udahlah dia mau, gak mau lagi nulis, gak mau lagi ketemu Kang Benny, gak mau lagi aku begini begitu, pasti. Akhirnya naskah saya gak lolos waktu itu. Ketemu Kang Benny, hancur naskah saya, diobrak-abrik sama beliau. Apakah saya nangis, putus asa, tengkurap, gak mau keluar kamar? Oh, tidak. Saya berdiri tulisan saya dengarkan apa yang beliau katakan, semua mentor masukan saya olah lagi, saya benahi kembali, judul saya ganti. Benny Langsung Sembrani. Kenapa? Karena saya jengkel sama Kang Benny. Dan alhamdulillah ternyata buku saya nasibnya diterima di kementerian dan terbit sekarang bisa dibaca anak seluruh Indonesia gratis. Jadi ibu-ibu bisa download ini, boleh cetak ini, tapi nggak boleh dijual belikan ya Bunda ya, karena ini memang proyek untuk diberikan ke anak-anak seluruh Indonesia, digratiskan. Saya nggak dapat royalti, tapi dibayar di awal, gitu. Kemudian di sini yang kedua ada buku Aku Takut Pulang. Ini buku Bunda, buku yang ditulis murid saya. Mereka menulis cerita bergambar dengan pensil, dengan pulpen, menggambar sendiri, manusia-manusia korek itu mereka gambar, kalimat mereka sendiri, nggak banyak, 8 halaman saja. Nah itu kemudian kami kumpulkan, kami pajang di sudut baca di kelas. Pengalaman mereka sendiri. Jadi ketika mereka sudah suka membaca, penasaran ingin menulis, maka kita apresiasi dengan memajangnya. Oke. Nah, menurut ibu bapak guru, kebetulan di sini ada bapak, maka saya sebut juga. Bagaimana sih tulisan itu menjadi bermutu dan menarik untuk dibaca? Ada yang berkenan untuk menjawab? Bagaimana buku? Oke, Bunda cantik. Kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk buku yang menjadi menarik untuk dibaca itu karena awalnya dari kenapa tulisan menjadi bermutu dan menarik untuk dibaca? Ketika tulisan kita memberikan dampak kepada para pembaca, itu dikatakan bermutu. Jadi ada nilai di situ yang menumbuhkan karakter baik, gitu ya. Apakah harus bahasanya dengan bahasa yang terus baik, gitu? Apakah berbuih-buih nasihat, begitu? Pernah baca buku yang isinya adalah nasihat-nasihat, gitu? Pernah ya? Buku cerita anak isinya nasihat-nasihat, pernah ya? Bagus gak bukunya kalau gitu? Bagus, bagus. Bermutu gak itu? Bermutu itu ya? Iya. Tapi gak menarik. Dikatakan bermutu dan menarik jika itu tadi memberikan dampak pada pembaca. Bunda, saat ini 8 tahun terakhir dari BSKAP, ya, BSKAP itu badan yang mengurusi tentang perbukuan, pusat perbukuan, itu sudah menekankan kepada kami para penulis cerita anak untuk tidak memasukkan nasihat berbuih dalam cerita anak. Duh, kan cerita itu salah satu unsurnya berisi nasihat dan pesan moral. Ini kok nggak boleh, kenapa? Lah mereka bermutu buku ini. Jadi maksudnya tetap pesan moral itu ada, namun tidak ditulis berbuih, tidak ditulis secara literal, tidak tersurat. Ada yang tahu kenapa? Senang nih saya banyak yang menjawab. Silakan. Menurut saya supaya merangsang mereka berpikir.
misalnya kita mau melarang anak jangan gandolan di pintu. Tapi kalau kita bicaranya, nah kalau kamu gandolan di pintu, nanti pintu itu jatuh karena kamu, akibatnya sakit atau apa. Bagi saya supaya mereka terangsang untuk berpikir dan akhirnya mereka sendiri yang menyimpulkan bahwa suatu hal ini tidak boleh, suatu hal ini, oh ini baik, oh itu tidak baik. Begitu. Bisa dari baca. Banyak Bunda Nisa ya. Memang kalau namanya madrasah itu namanya kalau nggak Anas, Nisa itu ya. Ini banyak Bunda Nisa di sini. Iya, kalau laki-laki itu biasanya namanya siapa? Anas. Ini pengalaman teman saya, beliau naik haji, kemudian kenalan dengan orang Arab, kenalan Anas. Orang Arabnya ketawa. Loh, kok ketawa? Ya Anas itu manusia, aku tahu kamu manusia kan gitu. Dari mana kamu kok namanya manusia katanya? Iya, ini Bunda ini perempuan asli tulen. Iya, perempuan tulen, makanya Anissa ya, Bu Khairun Nisa, perempuan yang baik, keren. Iya, label namanya bagus, betul sekali. Ya, anak-anak harus dipantik untuk bernalar kritis dari membaca tadi. Tentunya dengan pendampingan kita. Kenapa di buku nggak boleh nasihat berbuih-buih? Jangan bermain air, nanti kamu pilek. Jangan main hujan, nanti kamu panas. Jangan main kotor, nanti bajumu ABCD ya. Di rumah udah ketemu ibunya dinasihati. Suka nasihati putranya, Bu? Apa nasihatnya untuk putranya nih? Jangan nakal-nakal. Iya. Kalau Bunda nasihat putranya apa? Nggak boleh rewel, boleh ya, nggak boleh nakal, nggak boleh rewel. Kalau udah gede, jangan dong siang dong gitu ya. Nah, itu udah nasihat, ketemu orang tua dinasihati. Di sekolah ketemu ibu, iya dulu saya dinasihati gitu. Ada loh anak yang kakinya itu langsung pincang gara-gara, saya makin takut sama malaikat. Di rumah bertemu orang tua dinasihati, di sekolah ketemu guru dinasihati, di tempat ngaji ketemu ustaz-ustazah dinasihati, baca buku dinasihati pula. Kira-kira dibaca gak bukunya? Bosan katanya. Kenapa? Saya jadi objek bersalah dinasihati terus. Nah, bagaimana caranya itu tadi? Kita masukkan pesan secara halus. Dan kita dampingi saat membaca buku, kita arahkan. Kalau kamu jadi tokohnya ini, kamu lakukan ini, kira-kira apa yang terjadi nak? Wah, biarkan dia meluapkan jawabannya. Jangan dipotong Bunda. Dia mau jawab apa? Terus kalau seperti itu kira-kira bagus nggak? Nah, dia akan mengambil kesimpulan sendiri. Sesuatu yang dia petik ilmunya sendiri, tidak berdasarkan dikte, itu akan lebih melekat lama di memori. Gitu kan? Nah itu maksudnya. Jadi para penulis cerita anak tidak boleh menuliskan secara tersurat pesan atau nasihat di buku anak karena itu alasannya. Tepuk tangan untuk Bunda Nisa ya tadi yang jawab ya. Keren. Terus menarik karena judulnya lucu mungkin ya karena gambarnya. Terus banyak tulisannya nggak kecil-kecil. Nah itu menarik. Ini saya bawa 3 buku, nanti saya tunjukkan apa maksudnya ini. Saya taruh dulu lagi. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dilakukan pertama kali ketika mengembangkan sebuah tulisan? Kira-kira apa? Yang pertama kali, nice, ada di tengah. Apa yang perlu dikembangkan sebelum membuat tulisan? Perkenalkan, nama saya Bunda Ika dari Kecamatan Nganjuk. Ketika saya mendapat ide, maka pertama kali ide itu akan saya jabarkan jadi sebuah premis. Di premis itu sudah ada alur sama tokoh utama istilahnya pada tepatan. Setelah jadi premis itu offline seperti ini. Terima kasih. Bunda siapa namanya? Bunda Ika, tepuk tangan. Ini udah paham premis, udah paham outline, berarti penulis ini. Penulis cerita anak? Oh di Instagram, keren. Tepuk tangan untuk Bunda Ika. Iya. Wah ini pasti nanti tulisannya bagus ini karena udah paham premis. Iya. Kita harus punya ide dulu. Iya kan? Punya ide dulu baru bisa kita tuliskan. Buat premisnya, buat outline-nya.
baru kembangkan menjadi cerita. Boleh aku premis ibu, saya taunya premi. Iya, kita lanjut. Nah ini, umumnya para penulis pemula merasa bingung dalam mengawali cerita. Iya Pak ya? Disuruh nulis cerita, temanya kesehatan. Saya mau nulis apa ya? Kesehatan tuh harus bersih, terus bayangnya gitu ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Padahal nggak gitu juga gitu. Kesehatan bisa loh tentang, maaf ya, anak yang pilek ditulis ceritanya, tapi tidak ini dilucu-lucuin. Ini kemarin buku teman saya Kang Nur Hadi yang di GRN 2024 itu tentang bocah pilek, lucu bukunya. Jadi ketika dia antri di dokter, dia duduk, keluar ini ingusnya ya, kayak lupus itu bentuknya gajah. Jadi lucu. Terus setrum lagi karena lama dokternya. Keluar lagi bentuknya seperti kucing. Jadi ide itu bisa macam-macam. Jadi nggak melulu anak sakit pilek pergi dokter diobatin sembuh pulang. No. Tapi ada adegan di situ naik turun yang bisa menjadi lucu gitu. Apa mungkin ya? Maaf, ingus itu bisa menulis, bisa aja. Namanya juga penulis ya kan? Iya, kita imajinasi, kita mainkan. Kemudian stuck di tengah-tengah menulis. Udah lancar nulis, di tengah diem. Mau saya bikin adegan apa lagi ya? Ya, berhenti di tengah-tengah, udah gak dapet ide lagi mau diapain ini. Dan bingung endingnya. Tadi mau kemana ya? Endingnya mau diapain ya? Kenapa? Karena tidak membuat premis dan outline tadi. Itu. Kemudian mengawali cerita yang bagaimana yang bagus ya? Banyak buku cerita anak itu begini. Suatu sore yang sangat terang gitu ya Bu ya, atau pagi hari yang cerah, matahari terbit di timur dengan senyumnya. Iya Pak ya Bu? Banyak menemukan cerita seperti itu. Maaf ya Bu, itu cerita udah basi. Jadi nanti kalau menulis cerita, ini insya Allah akan dibukukan. Kalau menulis cerita anak jangan pagi hari yang cerah, udah Bu, udah cukup sudah ya. Ya, ganti yang lain. Jangan melulu pagi yang cerah terus. Kadang pagi mendung loh Bu. Iya. Jadi jangan pagi cerah melulu ya. Jadi lagu pagiku cerahku itu nanti di sana. Jadi bisa diawali dengan anomotape, suara-suara. Misalnya tiba-tiba prang. Nah, ini udah konflik nih. Apa yang jatuh? Iya kan? Suara piring itu jatuh. Jadilah sebuah cerita. Jadi mengawalnya dari anomotape. Jangan melulu pagi itu. Pada zaman dahulu kala. Iya kan? Dari dulu itu cerita gitu. Seorang raja menginginkan seorang putri, namun ratu tidak melahirkan putrinya. Kenapa? Karena hamil bertahun-tahun tidak. Jadi panjang ceritanya. Oke, yang kita lakukan ini, tentukan premisnya. Nah, tadi Bunda Ika mengatakan premis ini adalah premis Bunda. Apa tujuan kita menulis itu apa? Kita mau menulis apa? Tujuan kita untuk apa? Kemudian kenapa kita harus menulisnya? Karena ada ini ingin mengkampanyekan tentang kesehatan lingkungan misalnya. Tapi nggak secara artikel ya, orang bosan baca gitu. Mau cerita anak tapi temanya kesehatan. Kenapa kita menulisnya? Untuk apa? Kemudian untuk siapa tulisan kita? Sasaran baca siapa? Jika saya punya pernyataan seperti ini, anak-anak boleh membaca buku apa saja untuk meningkatkan literasinya. Betul atau salah? Salah. Yang jawab betul ada? Saya ulangi. Kalau misalnya jawabannya betul silakan angkat satu tangan. Kalau salah dua tangan. Anak-anak boleh membaca buku apa saja, boleh membaca semua buku untuk meningkatkan
literasinya? Betul. Silakan. Silakan angkat tangan Bunda, jawabannya betul atau salah? Betul, salah-salah yang banyak abstain. Saya golput. Kenapa gak mau angkat tangan? Saya ngelirik teman saya yang ini salah, yang itu betul. Jawabnya yang mana nih yang benar nih? Saya pengen tahu yang betul dulu. Tadi siapa? Kenapa Bunda? Karena menurut saya apapun yang dibaca itu bisa meningkatkan literasinya anak-anak meskipun bukan buku bacaan. Banyak ya? Oh, Bhinneka Tunggal Ika memang di sini mah ya. Orang Indonesia ya, buku apapun itu meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan literasi. Tepuk tangan untuk Bunda Ika. Yang tadi jawab salah selain Bunda Eva, oh beliau. Ika bingung ini buku apa gitu ya. Iya, Bunda, saya sampaikan lagi bahwa tadi tambahan untuk buku bermutu ya. Di dalam buku bermutu tidak ada adegan membuli, tidak ada adegan kekerasan, bahkan membunuh binatang tidak boleh. Memetik tanaman tidak boleh. Itu aturannya. Buku bermutu itu seperti itu. Kenapa? Karena kita menanamkan cinta kasih ke anak-anak, tidak untuk merusak, tidak untuk bullying, tidak untuk perundungan, dan tidak untuk kegiatan yang, mohon maaf tadi, pornografi, pornoaksi. Dan tidak boleh. Kalau itu ada terbit, berarti penerbitnya yang perlu dipertanyakan nih. Buku begini kok diterbitkan gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu buku bermutu dan salah satu pernyataan bahwa tidak semua buku boleh diberikan kepada anak-anak. Gak mungkin anak RA diberi buku ekonomi makro ya. Dibaca nggak Bu? Apa ini tebel tulisannya hitam putih, nggak ada gambar ya? Oh, fotografi kasih. Gak kira dibaca Bu. Paling apa yang ditaruh lagi, tapi yang dipilih pasti buku-buku yang berwarna, bergambar, tulisannya besar-besar, dikit aja tulisannya, tapi ceritanya dari gambar yang banyak gitu. Ini salah satu contohnya. Gambarnya banyak, tulisannya dikit. Ini yang dicari anak. Kok anak saya aja nyari Bu? Saya suka banget buku baca buku cerita ini. Kemudian dari mana datangnya ide? Nah ini. Tadi kan saya ketika menemukan ide, saya akan tulis premisnya, jadikan outline, saya kembangkan jadi cerita. Sekarang dari mana datangnya ide? Ini ada jawabannya. Dari benda-benda yang nampaknya sudah tidak digunakan. Sesuatu yang sudah tidak digunakan itu bisa jadi ide cerita. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Misalnya di situ ada kapur yang patah. Sebelum dia patah, dia baik-baik kan Bu? Iya, dia diganti dalam kotak kapur tuh. Iya. Kemudian apa saja yang dilaluinya sampai dia patah, dia di pojokan kelas, menyendiri, sepi lagi. Merana banget ya POV-nya kapur patah ini. Bisa jadi dia cerita. Sepatu yang usang bisa jadi ide cerita. Sepatu yang usang itu awalnya dia diam dulu di toko, ada label harganya, ya kan? Tapi dia udah sering jalan-jalan dia, udah nginjek apa aja itu. Nah itu kan bisa diceritakan sampai menjadi usang, ya? Iya, kertas yang robek, tas yang bolong atau apapun bisa jadi ide cerita. Jadi tidak melulu sesuatu yang baik gitu. Tragedi WC kita mampet bisa jadi cerita. Iya loh Bu, bener. Bisa jadi ide cerita. Ya ternyata anak kita nggak sengaja masukkan sesuatu ke situ. Begitu diguyur, kenapa nggak masuk ya? Ngumpul terus ya. Dikasih drop. Oh iya siap udah. Bro, nah itu bisa jadi cerita. Keren itu ceritanya. Dan lolos loh itu GLN. Kemudian pengalaman sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri atau orang lain. Nah ini pengalaman sehari-hari, katanya meluapkan emosi. Ya, kita marah pada seseorang, kita tulis ceritanya. Maka tolong jangan sakiti hati penulis ya.
daripada ibu nanti jadi tokoh antagonis abadi di bukunya. Ya, iya kan? Karya itu abadi, bu, orangnya bisa mati tapi karyanya abadi, dibaca banyak orang. Namanya Ika, kok di situ antagonis ya? Waduh. Maaf ya Bu Ika, bukan berarti saya nggak suka sama Bu Ika, oh tidak. Kebetulan aja kok. Tadi banyak Bu Ika di sini. Maka baik-baik sama penulis ya. Jangan sakiti hatinya jika tidak ingin abadi menjadi tokoh antagonis di situ. Seperti Kang Benny tadi, abadi itu. Tapi dia jadi tokoh protagonis. Beruntung beliau, karena saya nggak mau kualat. Kemudian pengalaman diri sendiri atau orang lain, oh ya, curhat nih. Jangan curhat ke Mbak Nisa, jadi novel nanti. Banyak orang yang curhat kepada penulis dan minta tolong ditulis ceritanya. Pernah mengalami? Oh, belum pernah. Belum. Ya nanti ada yang curhat kalau udah bener nulis, tulis. Saya sering nulis curhatan teman saya, maka hati-hati juga jangan curhat sama penulis ya. Ya, kecuali ibu mau, boleh nggak ditulis ceritanya? Boleh, oh, saya dengan senang hati akan membumbui cerita ibu ya. Iya, banyak sekali teman-teman yang curhat ke saya, tolong dong ditulis cerita apa ini? Cerita romantis kah? Misteri kah? Cerita ketemu hantu? Boleh, saya tulis gitu. Jadi cerita misteri gitu. Saya nulisnya biasa-biasa aja, orang baca kenapa jadi serem? Mana serem-seremnya saya gitu. Kemudian materi belajar seperti yang tadi saya sampaikan. Ini salah satu buku materi pembelajaran yang saya tulis, tapi ini dalam bentuk cerita, dongeng. Buku ini tentang sains simbiosis mutualisme. Tapi simbiosis mutualisme yang tidak ada di buku IPA tentang kerbau dan burung jala, tentang ikan paus dan ikan remorang, no. Ini simbiosis mutualisme yang lain. Jadi ini kelelawar yang memberi makan kantung semar. Baru dengar mutualisme kelelawar dan kantung semar? Baru dengar nih ya? Alhamdulillah, baca itu saya ya. Sekalian promosi. Jadi materi pembelajaran bisa kita tuliskan menjadi sebuah cerita yang menarik untuk disampaikan kepada anak-anak. Ini mengembangkan outline tadi, premis ya. Ingin apa? Alasannya apa, tapi ada halangan. Ketika kita ingin mencapai tujuan, ada halangannya. Ini yang menarik, konfliknya di situ. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nia. Kemudian buatlah tokoh yang menarik dan mudah diingat supaya unik. Dari buku-buku cerita yang panjenengan baca, kira-kira tokoh yang menarik apa yang sampai sekarang panjenengan ingat? Tokoh apa dan siapa? Anjir, ada lagi? Kata, ada lagi? Kuda, itu binatang semua ya? Siapa bu? Harry Potter. Ipar adalah maut, saya nggak pernah lihat. Harry Potter, gimana cirinya Harry Potter? Pakai kacamata, rambutnya lurus ya. Dia punya dia seorang penyihir, ada Voldemort gitu ya. Nah, kalau di Indonesia tokoh yang paling kita ingat Mak Lampir, boleh. Unik kan? Ih suaranya Mak Lampir, tapi saya bukan anaknya Mak Lampir. Ada Lupus, masih ingat Lupus? Iya, gimana cirinya Lupus? Anak SMA. Makan permen karet. Permen karetnya di? Siapa yang nggak pernah tahu Lupus? Coba angkat tangan. Siapa yang nggak pernah tahu Lupus ini? Oh, iya. Hanya 3 orang di sini yang udah tua ya. Yang lainnya masih muda karena kena lupus. Lupus itu anak SMA loh. Iya kan? Berarti kita masih muda. Ketahuan dah usianya ya. Iya, kita jangan nggak saya sebut ketahuan nanti umurnya. Itu unik dan sampai sekarang kita ingat. Jadi cari tokoh yang seperti itu. Entah dia mau sepatunya kanan warnanya biru, samping warnanya merah, boleh. Itu jadi ciri utama gitu buat tokoh yang unik. Ini perjalanan
cerita, ikuti perjalanan tokohnya. Permulaannya datang, ya, permulaannya datang, kemudian ada rangkaian adegan yang naik turun. Nah, inilah yang disebut tadi halangan untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau kita ingin membuat cerita, satu saja benang merahnya, satu benang merah itu apa? Di sini banyak tuh jilbab merah, jadi benangnya banyak gitu ya. Tapi yang maksud ke satu benang cerita itu, keinginannya satu saja. Arahnya ke sana aja, satu aja. Tapi halangannya yang banyak. Ini yang jadi konflik. Dan mencapai tujuan yang sama. Jangan tujuannya beda. Saya mau benang merahnya 3, mana aja? Ke sana, ke sana. Bingung ini endingnya. Bisa jadi 3 buku. Ya, tapi kalau satu cerita, ambil satu benang merah, satu keinginan, satu tujuan, tapi halangannya, kalau kata Kang Benny tadi pakai rumus 3 halangan, 3 solusi, 3 kegagalan. Baru nanti puncaknya memulah solusinya. Itu kalau untuk cerita anak gitu. Kemudian penyelesaian, apakah tokoh mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Kadang tokoh itu endingnya selesai, tapi kadang juga tidak. Di cerita ini buku cerita anak, dia berjanji akan menyelesaikan apapun yang udah diberantakin, tapi endingnya tidak seperti itu gitu ya. Tapi memang benang merahnya tentang dia gitu, cerita tentang dia. Judulnya cuma aduh gitu aja. Aduh, ini apa ya anak kecil ini ya? Bagus ini ceritanya, dia tentang anak disabilitas yang mau berangkat sekolah, terus harus antri mandi dulu. Aduh, berarti kalau nggak mau antri harus bangun pagi dong. Nah itu tidak dituliskan di sini, tapi pendamping membaca. Berarti kalau nggak bikin antri gimana sayang? Bangun pagi mah. Nah itu gak usah ngomong. Bangun pagi ya biar tidak kotor. Tidak seperti itu. Udah mau habis nih, maaf. Aduh. Aduh, udah mau habis. Cermati alur cerita berikut. Ini permulaan cerita, contohnya. Ini nggak ada. Zaman dahulu kala, tidak. Atau pagi yang cerah, tidak. Tapi langsung. Doki bebek baru lahir di sebuah peternakan ayam. Kalau di majalah Bobo, Donald Duck ya. Donald Duck, bebek Donald. Kalau ini Doki, supaya kita bisa ingat. Karena ibu bebek suka bertelur di sembarang tempat, salah satu telurnya nyasar di tempat halaman ibu ayam. Doki heran, kenapa dia berbeda dengan saudara-saudara ayamnya? Pertanyaannya, siapa tokoh utamanya? Doki. Ya unik kan? Unik, namanya juga unik. Doki, nggak sekedar bebek, gitu ya. Kemudian di mana latar ceritanya? Di peternakan ayam apa peternakan? Di peternakan, ya. Kalau peternakan ayam, apa bisa nyasar ke situ? Gitu ya. Harusnya nggak ada bebek kalau di peternakan ayam, gitu. Iya. Kemudian apa yang dia inginkan kira-kira? Kira-kira Doki ingin apa ya? Ingin sama kayak saudaranya, ingin menemukan ibu kandungnya gitu ya. Dia ingin jadi dirinya sendiri. Nah ini rangkaian adegan. Doki bebek mulai membandingkan kondisi fisiknya dengan fisik saudara-saudara ayamnya. Dia sendirian, dilihat ke samping. Bibirmu runcing, kenapa bibirku lebar? Bulunya bagaimana? Beda. Kok bulunya dia hitam ya? Kok buluku seperti ini ya? Kakinya bagaimana? Kakinya beda lagi. Kaki ayam kok kecil-kecil ramping ya? Yang ramping kecil kayak gini. Saya anak siapa? Anak pungut kah? Atau anak yang dibuang gitu ya? Loh sedih sekali nih Doki nih. Kemudian di penyelesaiannya, Doki bebek akhirnya mengetahui bahwa ia adalah anak bebek yang kesasar. Ia akhirnya menemukan ibu aslinya setelah berkeliling di peternakan. Jadi selama dia membandingkan dirinya, dia keliling dulu ke peternakan. Masuk ke kandang kambing, kok ada jenggotnya? Punya gigi? Aku gak ada gigi, gak ada jenggot? Bukan. Pindah lagi ke kandang sapi. Ini kok sapi makan sambil tidur ya? Ah bukan mak saya. Besar sekali, dia punya tanduk. Kakinya beda lagi. Berkeliling lagi. Akhirnya ketemu sama emaknya. Nah ini adalah rangkaian adegan. Seperti misalnya saya ingin jalan ke sana,
Jika ceritanya lempeng saja, ya nggak ada cerita. Saya lulus jadi selesai. Tapi kalau dari sana, saya lewat sini ketemu Bunda. Bunda siapa? Bunda Mukaromah dekat gue, saya makasih Bunda. Lewat sini ketemu Bunda siapa Bunda? Bunda Anita, saya dapat minum. Ya? Banyak cerita. Gitu. Jadi rangkaian adegan adalah alur konflik yang kemungkinan adalah halangan untuk mencapai tujuan dengan cepat. Gitu. Ini untuk cerita anak yang itu tadi Doki. Yang ini untuk cerita dewasa plus. Ada adegan berbahaya enggak? Ih, kok serem ya? Saya baca aja biar cepat. Ini saya udah molor ini ya. Ini permulaan ceritanya, saya baca cepat ya. Sembari duduk mata Ustaz Ahmad menerawang melayari angkasa langit manusianya sesama malam sebelumnya cerah bintang bertabur. Enak gak lu? Gak enak. Sembari duduk mata Ustaz Ahmad menerawang melayari angkasa. Langit masih sama seperti malam sebelumnya, cerah. Gemintang bertabur menemani fase bulan cembung yang tak kalah terangnya. Tapi busan angin yang dirasakan Ustaz Ahmad hari ini berbeda. Bukan sehari dua hari ia menempati kamarnya. Sudah 4 tahun dia tinggal di sana, sebuah pesantren di bumi Raja Kertanegara lahir sekaligus mangkat. Siapa tokohnya? Ustaz Ahmad. Latarnya di mana? Pesantren. Apakah saya mengawali ceritanya dengan zaman dahulu kala? Apakah saya mengawali cerita dengan pagi itu? Tidak. Langsung adegan. Sembari duduk matanya menerawang. Wah, kita udah bayangin tuh. Seorang ustadz pakai kopiah duduk menerawang pandangin langit, tuh banyak bintang cerah berkeliling. Wah sih, gitu ya. Raja Kertanegara berarti pesantrennya dari mana? Di mana? Di mana kira-kira di pesantrennya, Bu? Jawa Tengah? Jawa Barat. Di mana, Bu? Kartanegara. Di Singosari, betul. Tepuk tangan yang jawab Singosari. Tadi Bunda Eva jawab Singosari. Tapi nggak berani keras, takut salah. Jangan-jangan di tempat lain gitu ya. Emang ada nama Raja Kertanegara yang lain? Nggak ada. Nyalah Subang cuma saya. Beda lagi cerita. Iya. Jadi Raja Kertanegara adalah raja terakhir di Singosari dan raja yang terkenal karena membawa jaman keemasan. Beliau juga mertua dari Raja Majapahit Pranijaya. Sudah periksa semua ya? Oh nggak tahu? Oh silahkan kenalan dulu. Oh sudah almarhum ya, kenalan sama cucunya. Cie. Rangkaian adegan, ini rangkaian adegannya. Jadi ada tragedi di situ. Ya nanti filenya kalau di share bisa dibaca. Kemudian penyelesaiannya. Ini adalah kisah nyata. Kisah nyata teman saya yang curhat sama saya. Nah ini jangan curhat sama penulis, nanti ditulis. Ini kisah nyata, dia menemukan sebuah parang, gitu ya, tiba-tiba jatuh, dipegang, difoto sama dia. Untung masih ada fotonya itu ya. Terus karena dibuka parangnya, kemudian ada tragedi seperti perang Bratayuda di situ. Akhirnya dia takut, serem nih, tutup lagi, dibuang, hilang. Dan dibuang itu nggak jatuh lagi gitu loh. Terus saya tanya, kenapa harus dibuang? Kenapa gak disimpan aja? Kasih ke saya gitu. Jangan Bu, katanya. Kenapa? Saya takut gak jodoh, katanya. Ini salah satu contoh bahwa curhatan atau pengalaman orang lain bisa kita tulis menjadi cerita. Apakah ini saya dapat izin dari dia? Iya. Boleh nggak ceritanya saya tulis jadi cerita misteri? Boleh. Saya ikan lomba dan saya menang ini dapat duit. Alhamdulillah. Ingat. Buat judul yang menarik tadi ya, seperti aduh gitu. Judulnya aduh, itu kan orang penasaran kan, kenapa ini aduh? Terus yang ini judulnya apa? Sihir otir. Bu, nggak boleh Bu main sihir itu. Biar orang penasaran dulu kan? Iya. Apakah ceritanya tentang hal-hal yang syirik, musyrik? Oh, baca dulu gitu ya. Ini cerita anak bagus banget disampaikan ke anak-anak. Dan ini untuk banyak hal, bisa materi literasi, bisa numerasi gitu, masuk di situ. Judulnya Sihir Otir, main rimanya. Bunyinya ir-ir, sihir otir. Kalau tadi kan Dani, Lanusi, Sembrani, itu main rima. Jadi yang menarik judulnya. Ya, jangan bikin judul yang lempeng-lempeng aja. Istriku yang solehah berjilbab merah. Banyak
banyak di sini jilbab merah. Cerita hanya memiliki satu benang merah saja, saya sampaikan tadi enggak. Kemudian banyak baca sebelum menulis, jadilah pembaca yang baik. Sebelum menulis satu cerita anak, ini pesan mentor saya. Sebelum menulis satu cerita anak, baca dulu 100 buku cerita anak. Oh, baca satu buku aja ampun. Oh, enggak, kalau cerita anak enggak. Pasti seru. Nanti kita dapat ide. Kenapa? Supaya cerita kita tidak usang. Kita udah mau nulis cerita nih, tapi nggak baca buku. Ternyata orang lain udah nulis. Laku nggak bukunya? Enggak. Gitu. Sehingga kenapa? Ketika mau nulis satu buku cerita, maka baca dulu 100 buku cerita supaya cerita kita nggak usang. Kemudian berlatih, dan berlatih. Jangan satu kali terbit udah puas nggak nulis lagi, jangan. Terus nulis perbaiki. Nanti akan disampaikan selanjutnya oleh narasumber berikutnya. Terima kasih, dan ini moto saya: membaca membuatmu mengenal dunia, menulis membuatmu dikenal dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.